Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Saleh Gadli Story. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit bercerita ya tentang sejarah. Nah, di sini yaitu kisah Nabi Adam dan awal mula penciptaan alam semesta. Nah, tentu saja di sini kita akan menceritakannya dari sudut Islam ya, karena agama saya adalah Islam. Nah, tentu saja ini bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis ya, tentang kisah Nabi Adam serta awal mula penciptaan alam semesta. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Di sini tentu saja gunung, laut, tumbuhan, hewan, bintang, dan matahari sebagai sumber panas dan bulan sebagai penerang malam. Nah, jadi di sini ya, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terlebih dahulu menciptakan langit, bumi, dan segala isi. Langit, bumi ya. Langit, bumi, dan mungkin planet ini beserta dengan isinya ya, seperti gunung, laut, tumbuhan, hewan, dan lain-lain seperti itu. Bintang dan matahari di sini adalah sebagai sumber panas dan bulan sebagai penerang malam. Penerang siang berisi matahari dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau satu masa. Jadi 6 hari atau satu masa. Sedangkan satu hari atau satu masa di sisi Tuhan sama dengan 1 milenium atau 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Jadi waktu 6 hari ini menurut perhitungan manusia adalah 6 kali 1000. Tentu saja di sini adalah sekitar 6000 tahun. 6000 tahun. Nah, seperti itu ya prosesnya. Awal mula diciptakannya langit, bumi beserta isinya. Allah Maha Kuasa apabila menghendaki sesuatu cukup berfirman kun, artinya jadilah, maka jadilah apa yang diinginkan. Kun fayakun ya, atau kun di sini. Jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Jadi seperti itu ya prosesnya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk. Nah, di sini ya, Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ini dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk, patuh, senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat ini diciptakan untuk tunduk dan patuh dan senantiasa berbakti ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Nah, jadi sama sekali tidak pernah durhaka ya, atau menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari malaikat ini suci murni. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan, dan tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri, yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak tidur ya.
dan juga tidak berbuat dosa. Benar-benar suci malaikat ini ya, diciptakan dari cahaya. Begitu juga tidak berjenis laki-laki atau perempuan, jadi tidak berjenis kelamin ya untuk malaikat ini. Dan alamnya pun mempunyai alam tersendiri, yaitu alam goib ya, yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Nah, kemudian selanjutnya di sini jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, ini selanjutnya Allah menciptakan jin dan iblis ya, yang diciptakannya itu dari api yang sangat panas. Nah, untuk jin dan iblis ini ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dia mempunyai jenis kelamin ya, kalau untuk jin dan iblis. Nah, jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Tuhan. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan. Nah, jadi jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jauh dalam lembah dosa. Permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat dikabulkan Allah. Sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu sebelum diciptakannya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk pembangkang. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Seperti itu ya. Jin, iblis, dan setan masih satu jenis ya. Oke, selanjutnya kita ke penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sesudah langit dan bumi, malaikat, jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Maka akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan nama-Mu." Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat kemudian bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak.
Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, "Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Kemudian iblis menjawab, "Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah." Kata iblis menyombongkan dirinya. Nah, jadi seperti itu ya, iblis ini jadi merasa dirinya lebih hebat dari Adam. Makanya ia tidak mau bersujud atau menghormati Adam, ya, menghormati manusia pertama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ya ada penjelasannya. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Nah, jadi yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang maha mengetahui siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Kemudian Allah murka mendengar jawaban iblis. "Hai iblis, keluarlah engkau dari sorga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis kemudian berkata, "Wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Kemudian permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, "Ya Tuhan, karena Engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan." Nah, jadi iblis akan menggoda manusia ya, dari sudut manapun, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Tuhan, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan, dan berbunuh-bunuhan satu sama lain. Kemudian Allah berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk, yaitu berupa agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian." Nah, jadi seperti itu. Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam, diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya.
Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu." "Maha suci Engkau ya Allah," kata malaikat. "Tak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya." Kata malaikat dengan penuh takjub. "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu," firman Allah. Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat pun kagum. Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. "Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu sorga. Tempat itu indah, permai, segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun sorga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat, air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon, tumbuhan, dan rumput seperti ditata rapih, teduh dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman, tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Nah, selanjutnya di sini adalah cerita tentang diciptakannya ibu umat manusia. Oke. Adam merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan. Padahal ia melihat sebuah binatang yang ada di sorga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah Maha Tahu, Ia mengetahui pula yang tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam. Ia adalah seorang wanita dan dinamakan Hawa. Terciptanya awal mula ibu umat manusia atau manusia pertama di alam semesta. Wanita pertama di alam semesta yaitu Hawa, atau terkenal dengan Siti Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-ngusap matanya seakan tak percaya. Ia melihat seseorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah, cantik, dan menakjubkan. "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" tanya Adam. Dengan tersenyum Hawa menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu." Betapa gembira hati Adam
mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman sorga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja, makanan dan buah-buahan yang tersedia di sorga. Hanya ada satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah khuldi. Oke, selanjutnya di sini adalah adanya jebakan iblis. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari sorga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk sorga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Maka ia tak mau memetiknya. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan sakit hati. Tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah khuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di sorga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di sorga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini." Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujukannya. "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di sorga ini." Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah khuldi dan memetik buahnya. Nah inilah ya, makanya wanita itu lemah hatinya, gampang terbujuk rayu. Jadi seperti ini. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis
bahwa buah huldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa larangan Allah. Kemudian Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata." Kemudian Adam dan Hawa sangat menyesal, terlebih setelah memakan buah itu. Kemudian aurat mereka akhirnya terbuka. Aurat mereka kemudian terbuka ya. Jenis kelaminnya auratnya kemudian terbuka, yang tadinya tertutup kemudian tiba-tiba muncul ya. Mereka berlarian ke sana kemari ya, sembari menutupi auratnya karena malu dengan dedaunan sorga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Adam berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Nah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima, keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya." Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam, Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Firman Allah, "Turunlah kalian ke bumi. Turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis, agar anak cucumu selalu celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah India, sedang Hawa di tanah
Kisah penciptaan Nabi Adam dan Hawa diantaranya bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Jadi silahkan simak ya kitab suci Al-Quran ini, yaitu di surat Al-Baqarah 30 sampai 38 tentang penciptaan Nabi Adam dan Hawa. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang besar. Binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan. Sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah goa yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternakan, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Dan jawabannya bukan. Nabi Adam diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Jadi Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di surga. Setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu bumi. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia adalah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat. Barang tetap haram ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan yang musuh nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata,
tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya. Nah, baik, demikianlah ya untuk kisah atau cerita kali ini, yaitu mengenai kisah Nabi Adam dan awal mula penciptaan alam semesta. Oke, semoga bermanfaat dan tentu saja jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentu saja subscribe ya untuk terus mensupport channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.